Halo teman-teman seluruh Indonesia. Palestina. Palestina ini adalah sebuah negara yang dengan kita itu gayung bersambut. Kita menganggap mereka saudara dekat kita, mereka juga menganggap kita saudara dekat bagi mereka. Sejak awal kemerdekaan kita, Palestina sudah memberikan dukungan penuh kepada negara kita. Sampai sekarang pun kita memberi dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina. Presiden Jokowi sudah mengumumkan bahwa sikap Indonesia tetap, yaitu mendukung kemerdekaan Palestina. Dan pemerintah akan memberi pelatihan kepada warga Palestina tentang pengelolaan negara. Sehingga nanti jika Palestina berdiri, pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian Ibu Retno Marsudi juga di PBB mengatakan bahwa 1 inci pun kita tidak akan mundur dari dukungan terhadap Palestina merdeka. Kita akan lakukan segala cara agar Palestina merdeka. Mereka adalah saudara kita. Kita membangun rumah sakit besar, ya, di Palestina itu ada rumah sakit Indonesia, rumah sakit Malaysia nggak ada. Rumah sakit Indonesia di Palestina itu untuk membantu bagi warga Palestina. Kita juga punya masjid besar di Palestina. Kita namakan sama Masjid Istiqlal. Malaysia nggak pernah ada muncul di Palestina. Mereka takut sama Inggris. Inggris itu pro Israel. Malaysia mau pro Palestina takut sama Inggris. Nggak berani dia. Sampai hari ini dia nggak berani ngelawan Inggris. Tapi kita Indonesia punya sikap tegas bahwa negara Palestina harus berdiri. Berapapun harganya. Dan kita tetap memberi bantuan kepada rakyat Palestina berupa bahan-bahan makanan dan kesehatan. Terus itu. Makanya kalau ditanya rakyat Palestina tentang Indonesia, mereka pasti akan menjawab bahwa mereka adalah saudara Indonesia. Dan kita, bangsa Indonesia, cinta Palestina. Kalau ada sebagian mungkin orang Kristen ya yang pro Israel, itu salah. Karena di Israel itu agama Kristen tuh jumlahnya kecil. Lebih besar jumlah umat Islam, 2 juta di Israel dari 8 juta penduduknya. Salah kalau orang Kristen membela Israel itu. Karena Israel membenci Kristen. Zionis membenci Kristen. Yahudi belum tentu. Yahudi banyak yang baik. Tapi Zionis itu organisasi jahat itu. Malaysia nggak berani ngelawan Zionis. Nggak berani. Karena ada Inggris di belakang Zionis. Ada Inggris di belakang Israel. Ada Amerika di belakang Israel. Coba kita lihat video di mana 3 macan Asia siap mendukung kemerdekaan Palestina. Kita Indonesia bersama-sama dengan Cina dan Korea Utara. Bayangkan, Cina itu komunis. Korea Utara nggak punya agama. Tapi mendukung kemerdekaan Palestina. Lalu Malaysia kemana? Negara Islam. Negara yang mengagung-agungkan Islam. Mereka sibuk dengan kasinonya. Mereka sibuk dengan pelacurannya. Kita sibuk membela Palestina. Dengan Cina, dengan Korea Utara, dan negara-negara Islam yang tergabung dalam organisasi OKI. Kita sibuk membela Palestina. Malaysia sibuk dengan kasinonya. Lucu. Nah, kalau kita sudah jelas kedudukan di mata Palestina, kita Indonesia. Dan kita bergabung dengan
seluruh negara Arab untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Ditambah Cina, ditambah Korea Utara. Malaysia nggak berbuat apa-apa di sana. Nggak usah keluar-keluar masalah Palestina deh, Malaysia. Kalau Palestina mengaku serumpun dengan kita, kita terima dengan senang hati, dengan penuh cinta kasih. Tapi Malaysia menyebut kita serumpun, kita tolak. Ayo kita lihat video ya, bagaimana Pak Jokowi dan pemimpin-pemimpin dunia membicarakan masalah Palestina. Oke, kita lanjut. أهل غزة متجذرون في أرضهم متمسكون بوطنهم لن يخرجوا من غزة لن يهاجروا مهما فعلتم أيها القتلة أيها المجرمون ليس لنا إلا خط واحد هو العودة إلى أرضنا إلى ديارنا إلى أرض آبائنا وأجدادنا هذا أصبح ليس بعيد المنال بل قريب المنال إن الضربة الاستراتيجية التي لحقت بكم تقول إن تحريرنا وعودتنا أصبحت قريبة المنال بإذن الله سبحانه وتعالى. 我们将共同宣布中巴建立战略伙伴关系，这将成为两国关系史上继往开来的重要里程碑。中方愿以此为契机，同巴方全面推进各领域的。We must uphold respect for international law, particularly fundamental principle of sovereignty and territorial integrity. This will ensure that disputes will be settled on the negotiating table rather than at the battlefield. A collective responsibility is also needed to the people of Palestine and Afghanistan. For far too long, we have allowed our Palestinian brothers and sisters to suffer. Indonesia will not back an inch in our support for Palestinian statehood. Demi bela Palestina, Indonesia, China, dan Korea bersatu lawan Israel. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan berharap konflik di negara tersebut selesai secara damai dan adil. Jokowi menyebut Indonesia juga telah memberikan sejumlah bantuan untuk Palestina, baik dari segi infrastruktur ataupun bantuan logistik. Saat ini MUI tengah memproses pembangunan rumah sakit Indonesia di kota Hebron, Palestina, kata Jokowi. Lebih lanjut, Jokowi menyebut Indonesia telah memberikan bantuan pengembangan kapasitas untuk mempersiapkan negara Palestina yang merdeka. Bantuan itu berupa pelatihan soft skill kepada lebih dari 2.000 warga Palestina dalam beberapa tahun terakhir. Kedepan pemberian bantuan pengembangan kapasitas akan terus kita lakukan antara lain untuk UMKM e-commerce dan penanganan bencana, kata Jokowi. Negara lain dan Dubes juga menyatakan dukungan. Baru-baru ini Presiden China Xi Jinping menyatakan dukungan kepada kemerdekaan Palestina yang mendukung berdirinya negara Palestina dengan ibu kota di Yerusalem Timur, ungkap Xi Jinping. Ini menambahkan daftar negara komunis yang mendukung Palestina. Hal ini diungkapkan Xi Jinping setelah bertemu dengan Mahmud Abbas di China. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un juga menyatakan dukungannya pada perjuangan Palestina dan menolak sikap penjajahan Israel. Kim Jong-un mengancam Israel dan mengatakan bahwa Israel merupakan sebuah kutukan di Timur Tengah dan penjajah yang bersembunyi di bawah Amerika Serikat. Perseteruan antara Israel dengan Kim Jong-un kian memanas usai Menteri Pertahanan Israel menyebut Kim Jong-un sebagai orang gila. Melalui pernyataannya, Kim Jong-un mendukung sepenuhnya perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh kembali wilayah yang diduduki dan menciptakan sebuah negara merdeka dengan membuat Baitul Maqdis sebagai ibu negaranya. Kuba merupakan negara komunis yang turut mendukung Palestina. Hal tersebut dibuktikan dari tweet yang diposting Menteri Luar Negeri Kuba yakni Bruno Rodriguez mengenai solusi yang adil dan luas guna menghentikan konflik Israel-Palestina. Pada Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina, Menteri Luar Negeri Kuba memperjuangkan hak bangsa yang tidak dapat dicabut untuk sebuah negara pada perbatasan sebelum tahun 1967.
dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Belasan duta besar negara-negara Arab menunjukkan solidaritas untuk Palestina dengan mendatangi Kedutaan Besar Palestina di Jakarta Pusat pada Selasa, 10 Oktober 2023, tampak 17 dubes dan seorang dari Majelis Ulama Indonesia MUI yang hadir untuk mendengar pernyataan dari Dubes Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Sun. Saya berterima kasih kepada saudara-saudara dari Kedutaan Arab semuanya atas kehadirannya di sini, ujar Zuhair di hadapan para dubes dan wartawan. Menurut undangan yang diterima oleh Tempo, terdapat 19 dubes yang diundang untuk hadir pada unjuk solidaritas tersebut, yaitu dari Arab Saudi, Suriah, Lebanon, Kuwait, Somalia, Irak, Libya, Oman, Sudan, Mesir, Qatar, Uni Emirat Arab, Mauritania, Bahrain, Algeria, Maroko, Yaman, Yordania, dan Tunisia. Malaysia nggak disebut ya, karena emang Malaysia mereka mendukung Israel. Dia nggak berani ngelawan Inggris. Pokoknya apa yang Inggris dukung itu yang Malaysia dukung. Ya namanya daerah jajahan, harus manut lah sama bosnya. Saya meyakini negara-negara dan bangsa Arab bersatu mendukung negara Palestina karena kami satu bangsa dan satu darah, bahasa kami satu dan kita semua satu, ujarnya. Pemerintah Indonesia terus melakukan komunikasi dengan negara sahabat membahas situasi di Palestina. Terbaru, Indonesia dan China memiliki pandangan yang sama dalam menyikapi perang berkepanjangan antara Palestina dan Israel. Hal ini diungkapkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat mendampingi Presiden RI Joko Widodo kunjungan kerja ke Beijing, China untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ketiga Belt and Road Forum. Tuh, bahkan ada Rusia ya, Vladimir Putin. Lu Chechnya juga, Chechnya itu negara yang mayoritas Muslim. Mereka juga memberikan dukungan penuh kepada Palestina. BRF for International Corporation. Tadi ada pembicaraan yang sangat menarik bahwa Indonesia dan Tiongkok, Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping sepakat pandangannya terhadap Palestina, ujar Zulhas di sela-sela kegiatan dikutip Selasa 17 Oktober 2023. Zulhas selalu menyebutkan tiga pandangan RI dan China untuk menghadapi peperangan Israel-Palestina, yakni kedua negara sepakat mendukung Palestina merdeka, segera menghentikan peperangan dan segera masuk ke babak perundingan. Presiden Indonesia dan Presiden Tiongkok sama pandangan, sama posisinya tentang Palestina, yaitu dua negara RI dan China mendukung Palestina merdeka. Kedua, harus segera menghentikan peperangan. Ketiga, segera masuk babak perundingan, ucapnya. Pemimpin SES-nya Ramzan Kadyrov, sekutu lama Presiden Rusia Vladimir Putin, menyatakan dukungannya terhadap rakyat Palestina merujuk pada peningkatan konflik bersenjata Israel-Palestina. Pejuang Palestina dari kelompok Hamas dilaporkan melancarkan serangan mendadak ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 yang menewaskan ratusan orang Israel. Hamas memulai serangan dengan meluncurkan roket diluncurkan dari Gaza yang menghujani Israel Tengah dan Selatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sejak itu menyatakan perang dan menyerukan pengepungan penuh atas jalur Gaza yang dikuasai Hamas sejak 2008. Adapun Kadyrov dalam postingan di saluran Telegram pada Senin 9 Oktober 2023 meminta komunitas internasional untuk menyerukan solusi damai terhadap konflik tersebut. Dia juga mengatakan bahwa Republik SES-nya siap untuk menyediakan unitnya sendiri sebagai pasukan penjaga perdamaian jika diperlukan. Saya mengimbau kepada masyarakat internasional agar setidaknya mereka dapat mengambil keputusan yang adil mengenai situasi di Palestina. Setidaknya sekali, tulis Kadyrov, saya mengimbau para pemimpin negara-negara Muslim untuk memberikan koalisi dan menyerukan kepada mereka yang Anda sebut sebagai teman, Eropa dan seluruh Barat agar mereka tidak mengebom warga sipil dengan dalih menghancurkan militan. Kami mendukung Palestina, tambahnya, dan kami menentang perang ini yang tidak seperti konflik lainnya dapat berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Saya sendiri pernah ke Israel dan delegasi damai kami mengalami upaya provokasi terang-terangan secara langsung, lanjut Kadyrov. Oleh karena itu, saya menyerukan penghentian perang dan segala bentuk eskalasi situasi. Jika perlu, unit kami siap bertindak sebagai pasukan penjaga perdamaian untuk memulihkan ketertiban dan melawan pembuat onar, kata Ramzan Kadyrov. Rusia belum tentukan dukungan. Di sisi lain,
Para pejabat Rusia dilaporkan belum memilih pihak manapun dalam konflik tersebut. Meski begitu, muncul spekulasi di dunia maya bahwa Moskow mungkin berperan dalam keberhasilan serangan Hamas yang mengejutkan intelijen Israel. Para pejabat Kremlin membantah asumsi liar tersebut dengan mengatakan tidak ada bukti nyata bahwa Moskow membantu atau melatih pejuang Hamas. Kecurigaan Amerika Serikat AS mengarah ke Moskow karena Iran, sekutu dekat Rusia, telah lama mendanai organisasi militer tersebut. Wakil Penasihat Keamanan Nasional John Finner mengatakan kepada wartawan pada Senin bahwa Amerika Serikat yakni Iran terlibat secara luas dalam serangan Hamas. Meski begitu, John Finner menegaskan kembali bahwa tidak ada informasi langsung yang menghubungkan keduanya saat ini, tulis laporan CNN. Sementara itu, Presiden Joe Biden mengatakan bahwa AS secara tegas mendukung Israel dan berjanji memberikan bantuan militer kepada tentara Israel dalam perang melawan Hamas. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak juga berjanji mengirimkan bantuan ke Israel, di mana setidaknya 10 warga Inggris dikhawatirkan tewas atau hilang di tengah konflik tersebut, lapor BBC mengutip para pejabat Inggris. Ukraina tuding Rusia. Asumsi lain, konflik di Israel dinilai berguna bagi Rusia yang tengah berperang dengan Ukraina sebagai cara untuk mengalihkan perhatian dunia barat agar tidak memberikan bantuan ke Kiev. Intelijen militer Ukraina juga menuduh Moskow mengirimkan senjata buatan barat yang disita dalam perang Rusia-Ukraina ke jalur Gaza untuk pejuang Hamas. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev menyalahkan kebijakan luar negeri AS terkait serangan Hamas tersebut. Medvedev menulis di saluran telegramnya pada Sabtu, menyebut Amerika telah menjadi pemain kunci dalam konflik yang telah berlangsung puluhan tahun di Israel. Alih-alih secara aktif berupaya mencapai penyelesaian Palestina-Israel, para idiot ini malah menyusup ke negara kita dan membantu neo-Nazi dengan sekuat tenaga, mengadu domba dua orang yang dekat satu sama lain, kata Medvedev. Tuh, bendera Indonesia yang dibawa oleh pejuang Palestina. Mereka mengharapkan kita benar-benar tampil untuk membela mereka. Palestina memang saudara kita Indonesia. Malaysia nggak ada apa-apanya di sana. Jadi demikian saudara-saudara, bagaimana perasaan kita terhadap Palestina. Dan kita tetap akan berjuang untuk Palestina merdeka. Dan kalau pemerintah Indonesia mengizinkan, ada jutaan relawan sudah siap berangkat ke Palestina. Cuman Indonesia belum memandang itu perlu. Kita masih bisa selesaikan secara diplomatis. Tapi kita sebagai rakyat Indonesia harus tetap sikap kita mendukung Palestina merdeka. Palestina adalah saudara kita. Oke, sampai di lain kesempatan.